Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, puji syukur. Kita bertemu dalam Renungan Pagi Bersama, edisi Minggu 8 Agustus 2021. Kita siapkan firman Tuhan Mazmur 57 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Tuhan kami, Allah yang baik, yang setia memelihara dan menuntun hidup kami. Kami menikmati hari baru karunia-Mu di Minggu Raya ini. Dan pagi ini kami menyiapkan hati kami di hadapan Allah. Kami rindu diisi kebenaran-kebenaran Tuhan hati kami, sehingga menjadi kekuatan, menjadi dasar perjalanan kehidupan kami hari ini. Perkenankan kami Bapa, menggumuli dan merenungkan firman-Mu, dan kami memohon Roh Kudus ada dalam hati kami, menolong kami mengerti firman Allah dan melakukannya dengan baik. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 57 ayat 1 sampai 12. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencelah orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Jangan berniat untuk balas dendam. Saudaraku yang terkasih, sebuah ungkapan mengatakan bahwa balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik dalam memaafkan orang yang melukai hatimu. Tetapi apakah hal itu mungkin bagi seseorang yang telah melukai perasaan kita dan menorehkan luka yang cukup dalam hidup kita? Dalam Mazmur 57, Daud mengalami peristiwa yang sangat berat. Hal ini diakibatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia sedang lari dari Saul dan bersembunyi dalam gua. Dalam pelarian itu, Daud berseru kepada Allah, mempercayakan dirinya serta menaruh pengharapan hanya kepada Allah. Keadaan Daud saat itu sungguh tidak berdaya dan tidak aman, sehingga ia menggambarkan dirinya terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia dengan gigi laksana tombak dan panah. Juga orang-orang memasang jaring dan menggali lubang untuk dirinya. Sungguh sebuah keadaan yang cukup menakutkan. Namun pemazmur tetap menaruh fokusnya pada kemuliaan Allah dan tetap bersukacita menantikan pertolongan Allah. Pemazmur bukan memohon pembalasan dendam kepada orang-orang yang telah membuatnya menderita, melainkan pemeliharaan dan kasih setia Allah. Dalam menjalani hidup ini,
Bisa jadi kita akan bertemu dengan orang-orang yang dapat menyakiti perasaan kita. Lalu bagaimana sikap kita? Pemazmur mengajak kita bahwa balas dendam yang sangat baik adalah melibatkan Tuhan untuk menolong kita memberi pengampunan kepada setiap orang yang selalu menyakiti kita. Karena pengampunan adalah kenyamanan yang dapat memberi sukacita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat padamu, ya Tuhan. Bapa yang baik dan Bapa yang setia. Kami berterima kasih kebenaran firman Allah boleh datang di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Selalu mengingatkan kita, mengajarkan kami untuk bagaimana jalani hidup ini dengan baik, dengan tidak berniat untuk membalas dendam kepada sesama kami yang telah menyakiti perasaan-perasaan kami. Tapi mampukan kami ya Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, belajar melibatkan Tuhan untuk menolong kami, memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti hati kami. Dan biarlah ya Bapa, kami meyakini pengampunan-Mu adalah kenyamanan yang dapat memberikan damai sejahtera bagi kami. Allah di sorga, berkati dan lindungi perjalanan siara kami hari ini. Berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam ibadah hari Minggu dari Gereja Toraja Tangerang, majelis gereja, hamba Tuhan, petugas multimedia, jaringan internet, semuanya boleh lancar dan kami boleh mengalami persekutuan yang indah di mana kami memuji-muji dan membesarkan Allah di hari Minggu ini. Kami berdoa jemaat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang berduka Tuhan kiranya hiburkan, yang dalam kondisi bergumul teguhkan. Dalam masa tua orang tua kami dikuatkan, disehatkan, dan sempurnakan syukur anak-anak-Mu yang hari ini menikmati pertambahan usia, bahkan menikmati keberhasilan. Tentunya dengan menyatakan syukur bagi Allah, nyata bahwa iman kami bertumbuh. Berkati seluruh kehidupan kami hari ini, di mana umat Tuhan berada, beribadah saat ini. Tuhan lindungi dan berkati. Dan kami mendoakan pemerintah kami yang terus berkarya di negeri ini. Berkati mereka semua. Semua TNI Polri, relawan Satgas COVID-19, para dokter, para medis, garda terdepan. Mereka terus berkarya Tuhan berkati dan beri kesehatan yang baik. Kami dimungkinkan terus menjalani kehidupan ini dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Ini doa kami bersama. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian ibadah bersama. Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Shalom.